Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Faris Handani. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Alas Baluran. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pengalaman horor ibu, ayah, dan saudara ibu tentang alas baluran. Ibuku orang asli Blambangan. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya alas baluran. Coba aku ceritakan ya. Jadi untuk yang belum tahu tentang alas baluran, alas ini artinya hutan. Hutan Baluran. Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa ada di sini. Sering dipakai prewed. Tetapi itu juga tidak mengurangi kesan seramnya alas baluran. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibuku. Lewat darat, hutan Baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin aku lewati. 24 km nggak ada sinyal. Nggak jarang pula playlist Spotify keganti sendiri tiap lewat sini. Yang sering perjalanan darat ke Bali untuk sampai ke Ketapang, pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini. Mulai dari Jurang Tangis, sampai konon tempat pembuangan mayat G30S PKI, yang jumlahnya ribuan. Bukan itu topik ceritanya, ini pengalaman ibuku. Ada dua versi cerita ibuku yang setiap perjalanan mudik beliau selalu ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi. Dan lagian aku yang nyetir lebih suka nyetir gelap daripada terang. Nah, benar, ini jalurnya. Daerah Wongsorejo namanya. Sepanjang jalan kanan kiri hutan dan minim sekali penerangan. Bisa bayangin situasinya kan kalau malam? Cerita ibu versi yang pertama. Seingat beliau, kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Lupa persisnya. Perjalanan mudik ke Banyuwangi seperti biasanya. Ayah ibuku tempuh menggunakan bis. Pada tahun itu belum ada rezeki untuk membeli mobil. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibuku memutuskan untuk berangkat menggunakan bis malam dengan harapan sampai sana pagi saja. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai untuk tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam perjalanan dimulai. Bis lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku yang kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Probolinggo, Kerakasan, Besuki, hampir semua penumpang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup ibuku mendengar suara kenek bis ngobrol sama Pak Supir. Sebentar lagi nih, sebentar lagi. Mungkin pertanda bahwa sebentar lagi bis akan melewati alas baluran. Benar saja, bis pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bis hening,
Hening sekali. Hanya ada suara mesin bis yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bis berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bis zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibuku. Lalu momen seram pun terjadi. Di tengahnya heningnya bis, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bis. Kira-kira baris ketiga dari depan. Sedangkan ayah ibuku ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang. "Pak, berhenti di sini, Pak. Pak, aku turun di sini aja, Pak." Suara anak kecil tadi membuat penumpang bis terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bis yang terdengar. "Siapa itu? Siapa?" "Loh, Dek, ini tengah hutan. Kamu ngapain turun di sini?" Pertanyaan kenek bis itu lantang terdengar semua penumpang. Beberapa ada yang mulai istighfar. "Rumahku di sini, Pak. Sudahlah, aku turun di sini saja." Jawaban anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih SD. Dia sendirian. Bis pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Rumah di tengah hutan, ya kali. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu. Akhirnya kenek bis mempersilahkan anak kecil itu untuk turun. Sambil bicara sedikit heran. "Rumahnya siapa, Nak, di sini? Kamu setan ya? Ya Allah Gusti." Sambil turun dari bis, tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi. Supir bis pun menyuruh kenek untuk segera menutup pintu. "Udah, cepat tutup. Tutup pintunya. Setan itu." Seisi bis, astagfirullah semua. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke supir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin karena penasaran. "Sebentar, jangan berangkat dulu." Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah ibuku melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, anaknya hilang. Suara kenek bis, nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku bilang, "Anak itu jalannya biasa aja, gak lari, gak cepet juga. Belum sampai ke area tengah hutan, tiba-tiba dia hilang." Ibu ingat banget waktu itu. Udah hampir 3:30, gak masuk akal ada rumah di situ. Kayak anak kecil biasanya kok, pakai kaos dan celana pendek. Kondisi dini hari itu jalanan sepi, nggak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang, meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Versi 1 cerita ibuku selesai pada anak kecil yang minta turun dari bis padahal masih di tengah hutan. Versi kedua cerita ibuku lebih seram daripada cerita yang anak kecil. Menurutku sih lebih seram, karena biasanya lewat alas itu sekitar 45 menit, tapi ini bisa jadi 2 jam lebih. Lokasinya sama, alas baluran. Cerita kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku, lagi-lagi latarnya sama.
Hutan sepanjang kurang lebih 24 km, minim penerangan. Jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dulu dialami daripada cerita yang anak kecil kemarin, sekitar 2 tahun sebelumnya. Kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibuku untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bis juga, berangkat malam. Alasan kenapa berangkat malam karena begitu sampai terminal di Banyuwangi, biar ada yang menjemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan. Dengan kondisi bis yang tidak terlalu penuh, hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik dari kota Probolinggo. Ibuku baca doa, dan bis pun berangkat. Seperti biasa, tidak ada perasaan ataupun peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju tempat kelahiran ibuku. Satu persatu kursi penumpang terisi. Tidak penuh, mungkin dari seluruh hanya separuh. 2,5 jam perjalanan, bis pun akan melewati Besuki, lalu Situbondo. Situbondo sudah terlewati, artinya destinasi yang akan dilewati setelah ini adalah Alas Baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang meminta berhenti sebentar karena dia ingin buang air kecil. Kira-kira pukul 1 dini hari, bis pun berhenti di SPBU. Di jalanan sepi. Ternyata bukan hanya satu orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun, mumpung ada toilet. Pikirnya, ibuku masih tetap di bis, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, supir bis terlihat sedang menyalakan api untuk rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bis melaju dengan kecepatan sedang, memecah heningnya malam itu. Sesekali terdengar supir mencoba mengusir ngantuk dengan bercanda dengan keneknya. Penumpang terlelap sambil ditemani musik tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bis di pintu masuk Alas Baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Pertanda bis berjalan tidak sendirian saja. Gelap, hanya lampu bis dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 km, jalannya bis tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil masih coba menikmati tidurnya, ibuku juga merasakan bahwa bis sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya. 15 menit masih pelan, 30 menit masih pelan. Ibu pun terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran kenapa bis kok pelan sekali jalannya. Ada apa? Sampai akhirnya ada satu penumpang berjalan dari kursi belakang menuju tempat kenek bis. Ada apa toh pak? Kok pelan sekali jalannya? Makin lama dong sampainya. Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran sebenarnya ada apa. Supir bis pun menjawab, pada nggak berani nyalip pak. 2 mobil depan pelan-pelan juga. Jawaban Pak Supir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibuku. Beberapa penumpang pada maju mendekat ke arah supir. Itu di depan ada orang naik sepeda ontel bonceng memedi. Nggak berani nyalip, takutnya pindah. Buat yang nggak tahu, memedi itu artinya setan, makhluk halus. Beberapa orang Jawa menyebutnya memedi. Diambil dari kata wedi, sama dengan takut. Memedi yang menakutkan.
Entah itu orang atau bukan. Yang dilihat ibuku dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang menumpuk di belakangnya, penuh sampai atas. Dan di atas ranting ada pocong. Dia duduk menyamping. Posisi bis ada di deretan ketiga setelah mobil carry dan kol lawas. Bis yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan ke bagian depannya makin leluasa. Bisa bayangin kan situasinya? Seisi bis tidak ada yang kembali duduk di kursinya, berdiri melihat fenomena yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Ya udah, ini sampai keluarnya alas begini terus, gak berani nyalip. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Perjalanan masih sama. Bis pelan dengan mobil carry dan kol di depannya yang iring-iringan. Di ujung sana masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi, sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita juga kalau beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi. Pocong duduk di atasnya, nggak pindah tempat, kadang menghadap kiri jalan dan kadang menghadap kanan jalan, sambil dari kejauhan kakinya mengayun-ayun. 45 menit belum keluar alas juga. Seisi bis heboh dan gak sedikit yang mulai baca-baca doa. Benerankah itu? Siapa juga sih malam-malam naik sepeda lewat hutan begini? Entah penumpang siapa yang menanyakan hal ini. Saya sering lewat sini. Cerita teman-teman yang supir, misalnya ada memedi gini, jangan disalip. Takutnya nanti dia pindah. Jawab Pak supir. Sekitar 1 jam lebih berlalu. Belum terlihat juga tanda-tanda ujung alas baluran, yang seharusnya hanya sekitar 30-45 menit melewati alas baluran. Kali ini harus berjam-jam. Akhirnya setelah hampir 2 jam perjalanan yang begitu pelan, sampai juga di ujung alas, yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan kol yang ada di barisan 2 mendahului carry yang berada di depannya. Disusul carry yang mendahului bapak-bapak pembawa ranting. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid di kiri jalan. Yang mana masjid itu juga menjadi pemberhentian bis untuk sembari menunggu waktu sholat subuh. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi, bapak tidak sendirian. Pak, bapak tadi ada yang ngikut, nggak berasa kah? Supir bis membuka obrolan. Ibuku yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut. Iya pak, saya udah merasa. Semoga itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan dia bilang kalau dia nggak tega lihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya bapaknya sudah tahu kalau di alas tadi ada yang ngikut. Seketika penumpang bingung harus bersikap apa pada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang tadi disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas subuh, bis melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Dan selesai. Buat teman-teman yang punya cerita horor, tolong komen di bawah. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.